Gue ini bekerja sebagai salah seorang aparat hukum dan keamanan. Nah, kerjaan gue tiap hari itu menyelesaikan berbagai macam kasus kriminal. Nah, gue inget banget kejadian yang gak bakal gue lupa itu terjadi pada saat H-3 Lebaran. Saat itu gue ditelepon nih oleh salah satu teman gue untuk datang ke sebuah TKP pembunuhan. Sesampainya di TKP, gue mual banget lihat kondisinya. Karena tuh, tempatnya, ruangan TKP itu banyak cipratan darah. Mulai dari di lantai sampai tembok. Bahkan cipratan darahnya itu muncul di sejumlah perabot rumah. Gila, bikin mual banget. Untung ya, gue gak ngeliat tuh jenazah. Jenazahnya udah dievakuasi ke rumah sakit. Oh iya, perlu lo tahu, yang tewas itu ada 4 orang. 3 adalah si pemilik rumah dan 1 diduga yang membunuh mereka. Dugaan awal motifnya tuh pencurian. Dan gue gak tahu gimana akhirnya berakhir kematian deh. Ngeri banget gue ngeliatnya. Awalnya sih gue gak mikir macem-macem pas datang ke TKP. Malamnya nih, gue bermimpi didatangi seorang cowok yang memakai celana pendek coklat dan baju ungu. Di dalam mimpi gue itu, cowok yang masih muda tersebut, sekitar umur 20-an lah ya, sedang jongkok sambil tertunduk, memandang ke arah rumah sebuah keluarga. Gue pikir sih saat itu tuh mungkin rumah keluarganya dia ya. Tampaknya suara datang dari cowok itu. Aku menyesal sudah bikin malu keluargaku. Maaf aku begini. Aku menyesal. Tolong kembalikan aku ke keluargaku. Tolong aku. Kata cowok itu tanpa berbicara. Maksudnya mulutnya gak ngomong, tapi gue denger dia ngomong. Gue pikir sih pada saat itu suara batin. Dan gue yakin dia ada hubungannya dengan kasus yang lagi gue tanganin. Berhubung jenazah kasus tersebut ada di beberapa rumah sakit ya. Jadi gue gak tahu itu yang mana, bentuknya yang mana gitu. Kamu di mana? Tanyaku. Lalu dia bilang, Aku tidak di Jakarta. esok paginya gue penasaran dong. Ini siapa orang yang ada di mimpi gue? Akhirnya gue nanya sama rekan gue. Dan ternyata memang ada 1 jenazah yang berada di luar Jakarta. Dan itu jenazah si pelaku. Karena gue penasaran banget, akhirnya gue datangin ke rumah sakit buat mengecek semuanya. Perlu lo tahu, gue paling gak suka berada di ruang jenazah. Soalnya kepala gue tuh terasa berat banget. Lo tahu kan, kayak ditarik dari belakang, set, awang-awang gitu. Gue yakin tuh di sana banyak makhluk lain yang pengen berkomunikasi sama gue. Plus hawa di situ kan berat dan negatif ya, banyak orang sedih. Yang kayak gitu tuh bikin gue jadi stres sendiri. Lo tau gak rasanya kepala diteken sama orang, ditendang sama orang? Nah itu tuh kayak gitu rasanya. Akhirnya gue memberanikan diri ke kamar jenazah. Gue dikasih lihat jenazah itu. Bener banget. Itu mukanya persis sama yang ada di mimpi gue. Gue juga dikasih lihat baju yang terakhir dia pakai. Dan bener banget loh. Baju ungu, celana pendek coklat. Aduh, ini bener orang ngedatengin gue arwahnya. Aduh. Tanpa disadari,
kehadiran arwah itu di mimpi gue mulai menggerogoti kesehatan mental gue. Gue jadi susah tidur. Gue cuma bisa tidur saat ada orang di samping gue atau banyak orang yang lagi ngobrol. Sampai-sampai gue lebaran cuma bisa tidur seharian. Sebenarnya si arwah pelaku ini menceritakan detail kejadiannya. Bahkan dia memberitahu motif kenapa dia melakukan hal tersebut. Tapi gue gak bisa apa-apa kan. Soalnya mana ada yang percaya kalau gue ngomong kayak gitu.